The Story of Luke menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Luke. Dia mengalami keterbelakangan mental atau bisa disebut juga autis. Orang tuanya sudah meninggalkan Luke sejak kecil. Kakeknya bernama Jonas yang sudah tua juga sedikit gak waras. Tapi neneknya yang bernama Maggie sangat menyayanginya dan sering mengajarkan Luke masak. Karena sudah berusia 25 tahun, Luke ingin memiliki kehidupan normal seperti orang normal lainnya, dengan mencari pekerjaan, hidup mandiri, dan bercinta. Gak usah banyak basa-basi lagi, langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Cerita dimulai pada saat Luke sedang bersiap-siap untuk berangkat ke gereja. Neneknya yang bernama Maggie yang selalu mensupportnya dan mengajarkannya memasak telah meninggal dunia pagi itu. Sesampainya di gereja, Luke langsung duduk di baris terdepan. Padahal belum ada yang datang sama sekali. Gak lama kemudian akhirnya datanglah para pelayat ke gereja itu. Luke memiliki kelebihan yaitu bisa mendengar suara dari jarak jauh. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang sedang membicarakannya di belakang dia. Dan ada sepupunya yang bernama Megan dan Brad yang suka ngatain Luke bodoh dan idiot. Luke ini bisa mendengar suara sekecil apapun, makanya dia tuh gak bisa dengar suara bising sama sekali. Sampai akhirnya karena dia merasa tertekan, tiba-tiba dia berteriak sekencang-kencangnya. Sampai orang-orang di sana pada bingung kenapa si Luke ini tiba-tiba teriak, padahal kan mereka gak berisik. Malam harinya Luke tidur bersama kakeknya yang sedikit rada-rada gitu kan. Luke dan kakeknya tinggal di rumah om dan tantenya yang bernama Paul dan Cindy. Mereka tinggal bersama sejak neneknya meninggal dan rumah lamanya sedang dijual. Kemudian Luke mendengar ada keributan di luar kamar. Ada yang sedang membicarakannya, yaitu tantenya gak suka dengan Luke dan kakeknya itu. Cindy menyuruh Paul untuk menitipkan kakeknya itu di panti jompo karena mereka ngerasa gak nyaman kalau Luke dan kakeknya ada di rumah itu. Karena Luke merasa gak nyaman, akhirnya dia tiba-tiba pergi ke rumah lamanya secara diam-diam pada saat malam hari itu juga. Paginya, Luke sedang sarapan sambil nonton TV acara masak-masak. Karena Luke suka acara itu dan dia juga pintar masak karena diajarin sama neneknya. Tiba-tiba ada omnya datang, dia nyariin Luke karena semalam Luke tiba-tiba pergi secara diam-diam dan gak tahu kemana. Akhirnya omnya nyoba datang ke rumah lamanya dan benar saja ternyata Luke ada di situ sedang sarapan dan nonton TV. Omnya datang untuk mencari Luke sekalian, dia juga mau ngasih tahu kalau mereka akan pindah dari rumah itu karena rumahnya akan dijual. Namun Luke menolak untuk pindah dari rumah itu karena dia ngerasa disitulah dia tinggal dan dia juga akan hidup seperti manusia pada umumnya. Dia akan sering ke rumah, bekerja, dan bercinta. Siang harinya ketika mereka mau makan siang, jadi Luke dan kakeknya itu kan tinggal bersama Cindy, Paul, Megan, dan Brad. Kelihatan banget kalau tante dan sepupunya ini gak suka sama Luke dan kakeknya. Sampai kakeknya itu mau dibawa ke panti jompo. Sepupunya sampai nanya sama mereka. Mereka itu akan tinggal di sana sampai kapan? Nah, omnya menjawab mereka akan tinggal selama mereka perlu. Jadi si kakek ini, anak kandungnya itu adalah omnya. Jadi tantenya ini gak suka kalau ada mertuanya di situ. Apalagi Luke selalu dianggap anak yang idiot, jadi mereka itu gak suka sama Luke. Nah, abis mereka makan siang, Cindy langsung membawa Jonas dan Luke ke panti jompo. Cindy bilang ke suaminya kalau kakeknya sudah berani megang bokong dia, jadi Cindy kesal dan harus buru-buru bawa Jonas ke panti jompo. Terus di mobil itu kakeknya tiba-tiba bilang, udah bokongnya rata, gak bisa masak, wanita macam apa kayak gitu. Terus Luke bilang, kakek kayaknya kita harus diem deh. Malah makin dilanjut tuh sama kakeknya. Katanya, anuku juga udah gak bisa bangun, udah mati, jadi percuma aja. Aduh, ada-ada aja ya si kakeknya ini kelakuannya. Nah, di perjalanan itu ada lagi nih kelakuan si kakeknya ini. Si Luke minta izin untuk mampir ke toilet sebentar karena kakeknya udah kebelet pipis. Tapi karena si Cindy benci sama mereka, jadi mau ke toilet aja tuh gak diizinin.
Tiba-tiba kakeknya ini malah ngompol di mobil itu. Akhirnya Cindy mau mampir nih ke toilet. Nah, terus si Luke dan kakeknya langsung ke dalam toilet itu. Nah, selama di dalam toilet itu, Luke lah yang mengurus kakeknya untuk membantu membersihkannya, terus gantiin celananya. Sampai si Luke ini disuruh ke minimarket untuk membeli rokok. Padahal si Jonas ini udah tua dan gak boleh ngerokok. Tapi dia tetap maksa mau ngerokok juga, sampai ngancem kalau nggak dibeliin rokok, dia nggak akan keluar dari toilet itu. Aduh, ampun deh nih si kakek, dibilangin yang baik, malah nggak mau denger. Nah, pas Luke lagi di minimarket untuk beli rokok, si penjaga kasirnya bilang kalau si Cindy baru aja membeli semua pembersih jok dan parfum yang ada di toko itu. Saking jijiknya si Cindy itu. Nah, setelah dibeliin rokok sama si Luke, Jonas akhirnya keluar dari toilet itu. Nah, sambil nunggu Cindy ngebersihin mobil, akhirnya si kasir tadi, Luke dan Jonas ngobrol-ngobrol nih. Katanya si Luke mau cari kerjaan biar dia bisa bercinta sama wanita yang diinginkannya. Akhirnya si penjaga kasir itu ngasih buku tentang buku bercinta gitu. Gak lama kemudian Cindy udah selesai nih ngebersihin mobilnya. Terus mereka jalan ke panti itu dan akhirnya mereka sampai nih di panti jomponya. Di sana Jonas duduk berdua di taman sambil cerita-cerita tentang ibunya Luke. Ternyata ibunya Luke ninggalin dia karena ibunya itu udah hamil di luar nikah dan gak bilang siapa ayahnya Luke. Makanya kakeknya ini memberi pesan untuk Luke agar dia bisa bekerja, terus cari gadis yang baik, gadis yang gak bawel, dan jangan sampai cari wanita yang seperti ibunya. Kakeknya juga bilang kalau dia gak mau pergi dari panti itu karena mungkin si Jonas ini udah ngerasa males sama keluarga anaknya itu ya. Akhirnya tinggallah Luke sendiri, gak ada teman lagi di rumah itu karena keluarga omnya kan gak suka sama dia. Nah, abis itu Luke dan Cindy pulang ke rumah, tapi ternyata si Luke ini diturunin di depan rumah. Terus si Cindy langsung pergi lagi naik mobil. Pas mau masuk, ternyata pintu rumahnya dikunci. Akhirnya dia langsung masuk lewat pintu belakang. Pas masuk, Luke ngeliat Brad lagi berdua-duaan sama pacarnya. Luke kaget nih ngeliat adegan itu. Terus si Brad kan takut nih diaduin ke ibunya sama Luke. Tapi ternyata Luke ini gak ngadu ke ibunya. Pacarnya Brad juga berusaha untuk godain Luke. Tapi Luke-nya polos-polos aja dan gak ngerti apa yang harus dilakuin. Si Brad ini udah mulai luluh nih sikapnya ke Luke karena si Luke gak ngaduin dia ke ibunya tentang perilakunya itu. Besok paginya Luke udah masakin sarapan untuk orang rumah. Pas Megan datang, dia langsung suguhin makanan dan minumannya. Jadi si Megan ini tinggal makan aja. Di sela-sela mereka makan, Luke nanya gimana caranya cari kerjaan. How can I find a job? Akhirnya Megan ngasih tahu gimana tuh cari pekerjaan dengan bisa ngeliat lamaran di koran, di internet dan lain-lain. Wah, tumben banget nih si Megan baik sama Luke. Terus pas lagi lihat-lihat koran, datanglah Paul, Cindy dan Brad. Mereka buru-buru mau berangkat kerja. Nah, si Cindy ini kaget kalau yang masak sarapan itu ternyata si Luke. Mungkin dia gak nyangka kali kok si Luke ini bisa baik sama keluarga mereka, padahal keluarga mereka kan agak gak suka gitu sama Luke. Terus karena Luke tinggal sendiri dan gak ada kakeknya di rumah itu, jadi Cindy nunjukin peraturan baru yang ada di rumah itu. Yang isinya dia gak boleh minum bir, terus ngubungin Cindy atau Paul jika terjadi darurat, terus gak boleh baca buku porno atau nonton-nonton video porno. Dan semua peraturan harus ditaati. Sekalian dia juga mau ngasih tahu kalau dia pulang jam 2 siang. Nah, karena dia udah sendirian di rumah, akhirnya Luke nemu lowongan kerjaan dari koran dan langsung ke lokasi. Pas sampai di sana, Luke ketemu sama Maria. Dia adalah seorang operator telepon. Saat pertama kali dia melihat Maria, Luke langsung jatuh cinta. Terus tanpa banyak basa-basi, dengan polosnya Luke nanya, "Maria, apakah kamu gak bawel dan suka berpergian? Aku mencari gadis dengan spesifikasi itu." Terus Maria bilang, "Kalau mau mengajakku kencan, kau harus mencari pekerjaan dulu." Terus Luke bilang, "Ya bertahap satu persatu. Pertama kerja dulu, baru deh kencan." Setelah ngobrol-ngobrol sama Maria, akhirnya Luke bisa bertemu dengan HRD. Sangat disayangkan ternyata Luke gak memenuhi kriteria di kantor itu. Jadi dia gak bisa lolos. Tapi HRD-nya ini membantu Luke dengan ngenalin ke seseorang untuk dia temui yang tempatnya adalah bernama Smiles.
yang slogannya adalah hidup mandiri dan dukungan kerja untuk orang spesial. Nah, cocok nih untuk orang kayak Luke. Tapi dia harus pulang dulu karena dia mau menaati peraturan yang ada di rumahnya. Emang sih dia rada telat sebentar pulangnya, tapi si Cindy ini sampai nelpon polisi untuk mencari keberadaannya Luke. Karena emang salah juga sih si Luke ini keluarnya diam-diam, gak bilang dia tuh mau kemana. Pas mau sampai ke rumahnya, di tengah jalan Luke lagi berjalan nih sendirian. Akhirnya polisi menemukan keberadaannya. Ternyata Cindy pulang lebih cepat dan Luke sangat takut kena omelannya si Cindy karena udah melanggar peraturan yang Cindy buat. Akhirnya Luke diantar pulang sama polisi sampai ke rumahnya. Dan benar saja si Luke kena omelannya Cindy. What could possibly be going on in that underdeveloped mind of yours? You thought you were finding a job? Cindy marah-marah sambil merendahkan orang seperti Luke. Karena orang seperti Luke ini gak bisa dibentak sambil berteriak, akhirnya Luke merasa tertekan dan sedih saat itu. Didn't run around doing stupid shit? No! Grandma would never lock the door! No! That's a lie! That's bad! Tiba-tiba Cindy tersadar dan langsung ngomong baik-baik ke Luke. Di sana Luke ungkapin unek-uneknya kalau dia bukanlah anak kecil lagi. Dia ingin menjalani kehidupan seperti orang-orang seusianya. Dia ingin bekerja, ingin hidup mandiri, dan mempunyai pasangan. Dan dia juga gak suka kalau ada orang yang berteriak ke dirinya. Akhirnya sejak saat itu, Cindy berjanji untuk tidak menyakiti dan berteriak lagi kepada Luke. Sampai-sampai si Cindy ini mau nganterin Luke ke Smiles, tempat Luke mau ngelamar kerja. Pas di rumah itu tantenya cerita kalau ternyata selama ini rumah tangganya memang tidak harmonis. Cindy sering marah-marah, gak bisa masak, rumah tangganya gak ada yang ngurus, anak-anaknya juga ngurus dirinya masing-masing. Nah, abis dengerin tantenya curhat, akhirnya tantenya itu nganterin Luke ke Smiles. Sejak saat Cindy baik kepada Luke, pas makan malam, Cindy masak sup dengan melihat resep dari acara TV yang sering ditonton oleh Luke. Sampai anak dan suaminya itu gak percaya kalau Cindy lah yang memasak sup, saking enaknya. Karena kan mereka tahu kalau Cindy itu gak bisa masak kan. Jadi disangkanya yang masak itu adalah Luke. Akhirnya mereka percaya karena Luke yang bilang kalau bibi Cindy lah yang memasak. Pas makan malam itu juga Luke udah mulai enjoy ngobrol sama keluarga itu. Mereka juga sudah bersikap baik kepada Luke. Keesokan harinya Luke mulai bekerja diantar oleh Paul. Sampai di sana ternyata Luke ini udah terlambat 1 jam. Dan tiba-tiba ada pria datang berteriak-teriak dan memarahi Luke karena dia udah terlambat. Si Luke gak terima kalau pria itu berteriak-teriak ke dirinya dengan ngomel balik. Ternyata pria itu bernama Zack. Dia adalah supervisor bagian IT. Dan dia juga anak dari pemilik perusahaan Smiles, yaitu Click and Easy. Akhirnya Luke dibawa ke ruangan Zack. Di sana Zack bilang kalau kelakuannya yang awal tadi ketemu Zack, yang dia ngomel balik ke Zack itu tidak pantas dilakukannya karena itu menunjukkan kurangnya pengendalian diri dan penilaian buruk pada saat first impression ketemu sama pihak perusahaan, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah dikasih beberapa arahan, akhirnya Luke mulai bekerja. Dia bukan karyawan tetap, makanya dia nggak dibayar kerja di situ. Awalnya Luke kelihatan bingung karena si Jack nggak ngejelasin secara jelas pekerjaannya gimana. Akhirnya Luke pergi ke ruang pantry. Di sana dia ketemu sama ibu-ibu. Meskipun awalnya ibu-ibu itu ngatain Luke idiot, tapi akhirnya dialah yang memberi arahan kepada Luke. Karena si Luke ini nanya tentang deskripsi pekerjaannya dia ke ibu-ibu itu. Akhirnya dijelasinlah 1 kali ke Luke, karena ibu-ibu itu nggak mau ngulangin perkataannya dan hanya memberi penjelasan 1 kali. Tapi meskipun begitu, hebatnya si Luke ini langsung paham dan mengerjakan apa yang dijelaskan ibu tadi. Luke mengerjakan pekerjaannya dengan tepat waktu, punya inisiatif, dan penuh tanggung jawab. Sampai akhirnya dia ada tugas untuk mengantar surat ke ruangan Zack. Sebenarnya Luke ini takut untuk ketemu Zack, tapi ya gimana lagi, kan emang udah tugasnya. Habis pulang kerja, Luke berencana untuk langsung pulang ke rumahnya, tapi tiba-tiba dia malah berhenti di tempat kerjanya Maria. Dia sengaja untuk ngelapor ke Maria kalau dia sekarang udah bekerja di Click and Easy. Maria pun memujinya. Di situ Luke tetap kekeh ngajak Maria berkencan, tapi Maria nolak karena memang dia nggak suka sama Luke dari awal. Nah, karena udah ditolak kayak gitu, terus akhirnya dia pulang ke rumahnya dan mendapat berita bahwa kakeknya sakit. Akhirnya Luke dan omnya langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan kakeknya itu.
Pas di rumah sakit, Paul cerita tentang ibunya Luke. Ternyata Luke itu dibuang ibunya di depan rumah. Dia kembali setelah ketika Luke berumur 7 tahun. Setelah itu dia pergi lagi sampai Luke sudah remaja seperti ini. Jadi selama ini yang menjaga Luke itu hanya omnya aja. Keesokan harinya Luke bekerja dengan beban pikiran yang banyak. Udah ditolak Maria, terus dapat cerita tentang ibunya yang gak mengenakan. Nah, pas Luke lagi memakai suatu alat di kantornya yang belum pernah dipakai siapapun, Zack marah ngelihat Luke memakai alat itu. Tapi Luke cuma diam aja, nggak menggubris omongannya Zack. Zack nanya apa yang terjadi sama Luke. Luke bilang kalau dia kecewa karena Maria nolak dia dan dia harus segera mendapatkan Maria bagaimanapun caranya. Terus Zack langsung ledek, "Kau gagal mendapatkan orang normal? Apa dia tahu kalau kau orang idiot?" Terus langsung marah dong si Luke ini karena dia udah dikatain idiot berkali-kali karena dia merasa bahwa dia itu nggak idiot. Dia langsung ngebentak Zack dan terjadi keributan di sana. Zack bilang kalau mereka nggak boleh terlihat ribut di sana. Kalau sampai ketahuan nanti ayahnya Zack bakalan marah dan ngusir mereka dari sini. Jadi si Zack itu dipaksa ayahnya untuk menjadi supervisor di perusahaan itu karena ayahnya pikir itu akan membangun karakter diri Zack. Tapi ternyata ayahnya itu tahu kalau Zack udah gagal dalam pekerjaan itu. Di situ Zack menyebar aibnya sendiri. Dia bilang kalau dirinya sama dengan Luke. Dirinya nggak normal dan bodoh seperti Luke. Bedanya si Zack ini memiliki keahlian dalam komputer dan pemrograman. Dia sedang mengerjakan proyek augmented reality. Akhirnya Luke minta bantuan Zack untuk membantunya mendapatkan Maria. Luke ingin menjadi pria dewasa. Akhirnya Zack mengambil Luke untuk studi kasus atas hasil karya ilmiahnya tadi dan akan membantu Luke. Nah, akhirnya Luke pulang ke rumahnya tapi pulangnya ini terlambat. Dia pulang kerja seperti karyawan normal, tapi kau harus memikirkan supaya bisa pulang tepat waktu untuk memasak dan ngajarin ibunya gimana caranya masak yang benar. Karena lagi-lagi masakan ibunya ini gagal lagi. Keesokan harinya akhirnya Luke ngajarin Cindy memasak. Dia masak hanya sesuai dengan arahannya Luke dan gak mau dibantu sama sekali karena dia ngerasa bukan orang idiot dan bisa mengikuti petunjuknya. Nah, sambil ngasih arahan Cindy, Luke nunggu sambil baca buku. Terus tiba-tiba Megan datang untuk memberitahu bahwa dia menemukan video yang ada nama Luke-nya. Megan nawarin apakah Luke mau ngeliat videonya atau enggak. Akhirnya Luke mau ngeliat. Yang ternyata video itu isinya tentang masa kecilnya Luke. Di video itu ada ibu kandungnya Luke. Dengan melihat video itu, Luke jadi ingin bertemu dengan ibu kandungnya. Terus tiba-tiba ketahuan sama si Cindy kalau Luke nonton video itu. Dan Cindy nyuruh untuk matiin videonya. Terus Cindy ngelaporin perkembangan masakannya itu. Ternyata masakannya Cindy belum matang. Dan Luke langsung membantunya meskipun hati Luke sangat merasa sedih karena ngelihat video tadi. Terus Luke langsung bilang ke Cindy kalau dia ingin bertemu dengan ibu kandungnya yang bernama Sarah. Cindy merasa bahwa Luke memang sudah bisa memutuskan apa yang dia inginkan dan dia lakukan untuk hidupnya sendiri. Jadi akhirnya Cindy ngasih alamat toko perhiasan di mall tempat Sarah bekerja. Keesokan harinya Luke minta tolong sama Zack untuk nemenin Luke bertemu dengan ibunya. Zack kayaknya bener-bener gila seperti yang dia omongin pas di awal tadi. Dia orangnya emosian dan marah-marah terus di mall itu. Nah, sebelum bertemu dengan ibunya, Luke merubah penampilannya. Dia belanja perlengkapan untuk dipakai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan abis merubah penampilannya, Luke langsung pergi ke toko perhiasan itu. Dan benar saja, dia melihat ada ibunya di sana. Dia mencoba untuk masuk, terus pura-pura ngeliat perhiasan biar nggak ketahuan Sarah. Di sana, Luke bertemu dengan seorang laki-laki yang melayaninya, yang ternyata dia adalah anak dari Sarah, yang otomatis itu adalah adik tirinya Luke. Ternyata toko perhiasan itu milik Sarah dan keluarganya. Terus pas dia udah selesai lihat-lihatnya, ternyata Sarah ngilang dari tempat itu. Terus Luke nyoba nyari dan nanya ke anaknya Sarah. Ternyata si Sarah lagi istirahat selama 30 menit. Sambil nunggu, nah si Luke ini milih anting dan akhirnya dia beli anting untuk Maria. Setelah itu dia langsung pergi untuk nyamperin Sarah yang lagi duduk di halaman mall itu. Akhirnya bertemulah mereka setelah sekian tahun lamanya. Awalnya Sarah nggak ngenalin Luke, tapi akhirnya dia sadar bahwa yang duduk dan ngobrol dengan dirinya adalah Luke, anak kandungnya. Dia juga nggak nyangka
bisa berbicara dengan Luke saat itu. Sarah bilang bahwa keluarga dan anaknya nggak tahu tentang permasalahan mereka dan memohon agar Luke nggak bilang apapun ke keluarganya karena dia belum siap. Sarah pun langsung minta maaf dan langsung meninggalkan Luke saat itu juga di tempat itu sendirian. Luke bingung dan memohon agar Sarah tidak meninggalkan Luke sendirian di sana. Luke terlihat sangat sedih dan tertekan. Karena dia udah kesel, dia pun langsung masuk ke dalam mall menuju ke toko perhiasan milik Sarah. Di sana Luke ngelihat keluarganya Sarah saat itu terlihat lengkap dan bahagia. Tiba-tiba si Luke ini teriak ke arah mereka. Katanya, "Perlakuanmu tadi tidak sopan." Terus orang-orang langsung nengok dong ke arah Luke dan keluarganya bingung. Kenapa tiba-tiba si Luke itu ngomong kayak gitu? Nah, akhirnya Luke langsung meninggalkan mall itu. Luke bersikap seperti itu mungkin karena dia kecewa karena ibu kandungnya nggak mau ngakuin dirinya kali ya. Abis dari mall itu, Luke langsung pulang ke rumahnya. Dia melihat om dan tantenya yang lagi ngomongin dia. Om dan tantenya bingung karena Luke tidak pernah pulang terlambat seperti ini. Keluarganya juga udah nungguin kedatangannya Luke. Tapi mereka nggak marah dan memaklumi. Terus omnya langsung bilang bahwa kakeknya telah meninggal dunia. Duh, kasihan banget ya si Luke ini. Udah ditolak Maria, terus udah ketemu ibunya tapi malah gak dianggap. Sekarang kakeknya meninggal dunia. Mereka pun tahu bahwa Luke lagi merasa sedih hatinya dan sedang tidak baik-baik aja. Tapi Luke tetap nutupin kesedihannya dengan bilang bahwa dia hanya merasa lelah tapi tetap bahagia. Keluarga mereka pun akhirnya rukun kembali. Dan omnya bilang bahwa dia bangga karena bisa memiliki Luke di rumah itu. Keesokan harinya Luke kembali bekerja seperti biasa. Dan dapat laporan dari Bestie bahwa Zack telah dipecat dan bos besar menunggu Luke di ruang konferensi. Luke udah ketakutan aja nih. Dia takut kalau dirinya juga dipecat sama kayak Zack. Pas masuk ke ruangan dan ketemu bos, Luke langsung memohon agar bosnya nggak mecat dirinya. Padahal bosnya belum ngomong apa-apa. Nah, ternyata bosnya bilang bahwa Zack sekarang sudah berubah posisi menjadi kepala peneliti dan pengembangan kantor. Dia maju berkat Luke. Dan Zack juga bilang ke bos besar bahwa bosnya harus memberi Luke pekerjaan yang jelas. Karena kalau bosnya nolak pekerjaannya Zack, dia akan berteriak terus. Aduh, ada-ada aja ya. Dan langsung ke intinya aja. Ternyata bosnya ini nawarin Luke, apakah dia bersedia untuk jadi karyawan resmi kantor Click and Easy? Dan yang pastinya dia terima dong. Dan dia udah siap bekerja menjadi karyawan resmi di sana. Setelah pekerjaan selesai, waktunya Luke untuk pulang. Dia dijemput sama Paul untuk diantar ke tempat Maria bekerja, sekalian dia mau ngasih anting yang udah dibelinya. Dan dia tetap usaha nih untuk ngedeketin Maria. Dia bilang kalau dia udah punya pekerjaan tetap dan dibayar dengan uang sungguhan. Sekalian dia ingin ngajak Maria kencan di restoran, atau nonton film, atau ke bar, pokoknya apapun yang Maria mau. Ya dia kayak ngasih pilihan gitu untuk Maria. Maria sempat ngalihin dengan memberi ucapan selamat dan dia senang karena Luke sudah menjadi karyawan tetap. Tapi ujung-ujungnya Maria menolak lagi tawarannya Luke karena dari awal dia emang udah gak ada perasaan apa-apa sama Luke. Ya, meskipun cintanya tulus untuk Maria, tapi ujung-ujungnya dia ditolak lagi. Luke tetap tidak patah semangat untuk mencari wanita lain di internet, karena wanita di dunia ini masih banyak. Jadi dia gak patah semangat untuk cari wanita lain. Dan meskipun dia ditinggal oleh orang-orang yang dulunya menyayangi dia, yaitu kakek, nenek, dan ibunya, tapi sekarang Luke sudah memiliki keluarga baru yang juga menyayangi dia dengan tulus. Yaitu Paul, Cindy, Megan, dan Brad. Dia juga sudah berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak yang dia inginkan. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih.